Di pertemuan di pertemuan TTM kedua pada tanggal 5 April kita akan membahas soal modul 7, yaitu Badan Eksekutif dan Lembaga Pemerintahan secara umum dan yang ada di Indonesia. Kita sudah sempat membahas kalau dalam pembagian kekuasaan ada 3 lembaga negara yang yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan. Yang pertama adalah Badan Eksekutif, kemudian ada Badan Legislatif, dan yang terakhir adalah Badan Yudikatif. Kali ini kita akan membahas lembaga pertama yang bertugas untuk menjalankan pemerintahan, yaitu Badan Eksekutif dan Birokrasi. Apakah tugas Badan Eksekutif itu? Yang pertama, tugasnya adalah dia melaksanakan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Badan Legislatif. Mungkin kalian masih ingat, waktu itu saya sudah pernah menjelaskan bahwa yang bertugas untuk membuat undang-undang atau membuat peraturan adalah, dan yang mengesahkannya adalah Badan Eksekutif atau Badan Legislatif, adalah Badan Legislatif atau Parlemen. Dan orang yang atau badan yang bertugas untuk menjalankan kebijakan-kebijakan ini dan memastikan bahwa kebijakan-kebijakan ini sudah dijalankan dengan benar adalah Badan Eksekutif. Selain bertugas untuk melaksanakan kebijakan, Badan Eksekutif ini juga mempunyai tugas untuk menyejahterakan rakyat atau warga negara yang ada di negara tersebut. Jadi melalui kebijakan-kebijakan ini, Badan Eksekutif ini harus memastikan bahwa kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi. Kalau rakyat sudah bisa makan, rakyat sudah bisa sekolah atau sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Ini juga tugas Badan Eksekutif. Dalam sistem presidensial seperti Indonesia, jadi ada 2 sistem pemerintahan. Yang pertama adalah sistem presidensial dan yang kedua adalah sistem parlementer. Jadi dalam sistem presidensial, Badan Eksekutif yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan adalah Presiden. Sedangkan dalam sistem pemerintahan parlementer, yang bertanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ini kepala pemerintahannya ya. Dan kepala pemerintahan ini tidak bekerja sendiri, dia ada badan-badan di bawahnya yang membantu. Misalnya untuk 2 ini, baik presiden atau perdana menteri, mereka pasti dibantu oleh para menteri, dan para menteri ini membawahi berbagai macam departemen negara yang terkait dengan bidangnya masing-masing. Misalnya Menteri Luar Negeri membawahi Departemen Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri membawahi Departemen Dalam Negeri, Menteri Pertahanan membawahi Departemen Pertahanan. Dan mereka semua ini adalah badan eksekutif dan birokrasi yang menjalankan pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang digariskan oleh pihak legislatif. Berikut ini adalah berbagai fungsi badan eksekutif. Yang pertama adalah melaksanakan penertiban atau law and order. Jadi badan eksekutif ini menjalankan fungsi penertiban. Mereka harus memastikan bahwa masyarakat ini sudah diatur dalam peraturan hukum yang jelas, dan peraturan hukum ini harus dapat menciptakan ketertiban di masyarakat. Jadi ini tugas dari badan eksekutif juga. Mereka juga menjalankan administrasi negara, membuat dan melaksanakan peraturan, serta mempersiapkan rancangan undang-undang. Ini adalah fungsi pertama. Yang kedua adalah mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Jadi salah satu fungsi negara adalah sebagai welfare state atau negara kesejahteraan, di mana selain membuat aturan, mereka juga harus memastikan bahwa rakyatnya hidup dengan makmur, bahwa rakyatnya hidup dengan sejahtera. Sedangkan yang ketiga adalah fungsi pertahanan. Negara atau dalam hal ini adalah badan eksekutif, mereka berfungsi untuk mempertahankan negara dari serangan dari luar biasanya. Dengan cara apa? Contohnya mereka harus menjalin kerjasama dengan negara lain. Jadi mereka
nggak mencari musuh, tapi berusaha menjalin kerjasama, membangun persahabatan dengan negara lain melalui hubungan diplomatik atau kerjasama lainnya. Terus mereka juga terlibat secara aktif dalam menjaga perdamaian dengan cara mungkin kayak bergabung dengan PBB, atau mereka mengirimkan pasukan menjaga perdamaian ke luar negeri. Mereka juga nggak cari gara-gara dengan negara lain, nggak mendadak misalnya mencaplok wilayah negara lain itu karena mencari gara-gara. Ini juga salah satu fungsi badan eksekutif, karena nah, dan yang keempat adalah menegakkan keadilan. Mereka untuk fungsi yang ini mereka dilengkapi, maksudnya mereka sebagai badan eksekutif mereka juga memiliki beberapa fungsi yudikatif atau hak-hak yang berkaitan dengan yudisial atau masalah hukum. Di sini mereka punya hak yang namanya hak gerasi, amnesti, abolisi, dan lain-lain, nanti akan dibahas di belakang. Dan yang fungsi terakhir adalah melaksanakan dan mengajukan UU. Jadi mereka bisa mengajukan rancangan undang-undang ke legislatif, dan nantinya badan eksekutif dan legislatif ini akan membahas RUU itu bersama-sama. Kemudian kalau RUU ini sudah disetujui oleh badan legislatif, maka RUU ini akan disahkan dan dijadikan UU atau dijadikan aturan hukum yang baru. Dan ini tugasnya eksekutif untuk memastikan bahwa UU yang baru ini terlaksana dengan baik. Sementara itu, birokrasi ini apa? Birokrasi adalah seluruh aparat pemerintah, berdasarkan definisinya, seluruh aparat pemerintah yang membantu tugas pemerintah dan mendapat gaji dari negara karena statusnya tersebut. Mereka adalah agen pelaksana kebijakan. Jadi bisa dibilang seluruh pegawai negeri. Apa namanya pegawai negeri? Karena mereka adalah aparat pemerintah. Mereka adalah kaum birokrat. Ini definisi yang lain oleh Elmon and Powell. Jadi menurut mereka, birokrasi adalah sekumpulan jabatan dan tugas yang terorganisasi secara formal yang berkaitan dengan jenjang yang kompleks yang tunduk pada pembuat peran yang formal atau sebagai formal role makers. Kemudian Max Weber juga membuat definisi lain mengenai birokrasi, yaitu organisasi yang luas dan kompleks dengan wilayah kerja yang tetap, memiliki sistem yang hierarkis, otoritas yang sentralis, serta lembaga pejabat atau pegawai dengan kemampuan profesional khusus dan mengikuti aturan serta prosedur yang baku. Maksudnya sistem yang hierarkis itu adalah dalam sebuah organisasi pemerintahan pastilah ada yang namanya bos dan anak buah. Di organisasi manapun, terutama di organisasi pemerintah, itu susunan organisasinya jelas. Jadi siapa yang mengepalai departemen luar negeri secara keseluruhan, itu kepalanya adalah Pak Bos besarnya adalah Menteri Luar Negeri atau Bu Bos sekarang. Terus Bu Menteri ini punya anak buah di berbagai departemen. Jadi departemen luar negeri ini dibagi menjadi beberapa bagian. Si bagian A yang mengepalai adalah orang ini, bagian B yang mengepalai adalah bagian ini. Terus di departemennya juga ada sub-sub departemen lain, dan ini ada kepalanya masing-masing. Terus kepalanya ini punya anak buah, gitu terus-terusnya. Itulah yang namanya hierarkis. Otoritas sentralis itu maksudnya otoritas itu adalah kewenangan. Jadi orang yang punya kuasa itu adalah pusat. Sentralis itu berarti pusat, ada di pusat. Jadi mereka harus tunduk pada aturan yang dibikin pusat. Dalam hal ini adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh presiden dan parlemen. Sentralis. Oke. Jadi dia organisasi birokrasi ini dia harus tunduk pada sekumpulan aturan-aturan baku dan formal, dan mereka semua bertanggung jawab pada badan eksekutif. Jadi tanggung jawabnya para pegawai negeri, bosnya mereka yang mereka harus menjawab kalau misalnya ditanya soal pekerjaannya beres apa enggak adalah para menteri dan presiden. Mereka bertanggung jawab pada itu.
ini adalah tipe-tipe birokrasi yang ideal itu seperti apa. Ini adalah tipe ideal birokrasi yang dicetuskan oleh Max Weber. Jadi yang pertama adalah menempatkan tenaga ahli. Jadi menurut Max Weber, sebuah birokrasi yang ideal adalah sebuah organisasi di mana hanya orang-orang yang memang memiliki keahlian khusus atau spesialisasi khusus lah yang berhak untuk duduk di badan-badan negara ini. Jadi contohnya si A ini adalah lulusan dari dari waktu kuliah dia ngambil jurusan perikanan, berarti dia ditempatkan di departemen perikanan. Terus yang B dia adalah lulusan dari akuntansi misalnya, dan kemudian dia ditempatkan di departemen keuangan, contohnya seperti itu. Jadi birokrasi ini seharusnya diisi oleh orang-orang yang memang terampil dan memiliki kemampuan khusus di bidang itu. Jadi nggak mungkin misalnya saya lulusan HI terus mendadak saya ditempatkannya di departemen apa ya yang paling nggak nyambung sama HI, misalnya kayak departemen agama gitu kan, jadinya kok kamu bisa dimasukin di situ kayak gitu, berarti saya ditempatkan di departemen yang salah. Kemudian syarat kedua adalah organisasi birokrasi harus menganut asas hierarki. Jadi karena ada hierarki ini ada fungsi pengawasan, jadi anak buah diawasi oleh bos, bosnya diawasi oleh bos yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Jadi harus ada penguasaan dan pengawasan antar para birokrat ini. Dan yang keempat, pekerjaannya diatur oleh sistem peraturan yang abstrak dan konsisten. Abstrak dan konsisten ini maksudnya peraturan-peraturan yang ada di lembaga-lembaga birokrasi ini harus jelas dan dia konsisten. Konsisten itu maksudnya tidak dirubah-rubah. Misalnya tahun ini peraturannya A, tahun depan diganti B, terus tahun depannya lagi diganti lagi C. Karena itu jadinya birokrasi nggak ideal. Yang ideal adalah peraturan ini harus konsisten, dia harus sama setiap tahunnya, nggak diganti-ganti terus. Terus tipe ideal keempat adalah pejabat birokrasi harus mengabdi pada jabatannya, tidak didasarkan pada pertimbangan pribadi, tanpa rasa benci atau nafsu, tidak ada pilih kasih atau semangat yang berlebihan. Jadi menurut Max Weber, pejabat birokrasi ini harus dia mengabdi secara tulus, jadi nggak boleh ada dasar karena dia pengen kaya atau karena itu dia korupsi atau dia pengen dapat ceperan-ceperan. Biasanya kan kalau orang birokrasi kan dapat ceperan-ceperan dari misalnya kalau ngurus KTP, terus kalau mau cepet kasih saya duit segini nanti saya cepetkan. Nah itu berarti pegawai birokrasi yang tidak ideal karena dia mengambil keuntungan atas dasar mungkin nafsu dan pertimbangan pribadi, nafsu untuk dapat uang lebih banyak. Terus itu tidak boleh secara ideal. Dan kemudian yang kelima, pekerjaan dalam organisasi dia didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi dari pemecatan yang sewenang-wenang. Maksudnya pemecatan yang sewenang-wenang ini seperti apa? Contohnya kalau misalnya kita kerja di lembaga non pemerintah ya, kayak di kantor swasta atau pekerjaannya Mbak dan Mas yang seperti sekarang ini, kan itu rawan dipecat. Jadi misalnya kalau majikan nggak seneng, udah kamu tak pecat aja, balik aja kamu ke Indonesia. Kita nggak bisa apa-apa kan karena itu. Ya memang yang mempekerjakan kita adalah bos, ya udah kita istilahnya nurut dengan aturan mereka. Begitu juga kalau misalnya kita kerja di kantor swasta, memang ada aturannya sih, nggak boleh ada pemecatan sewenang-wenang cuma gara-gara bos nggak suka sama kita. Misalnya kayak gitu nggak ada aturannya, cuma masih ada pemecatan itu bisa dilakukan dengan gampang. Jadi kamu misalnya nggak nyampe target, kamu dipecat kayak gitu bisa. Cuma kalau misalnya kalian bekerja sebagai pegawai negeri atau bekerja di birokrasi atau departemen negara, nggak bisa segampang itu untuk memecat PNS. Jadi bosnya misalnya kita bikin salah, atasan langsung kita nggak mungkin punya wewenang buat memecat kita begitu aja. Oh kamu salah, kamu tak pecat, itu nggak bisa. Harus ada prosedur khususnya dan pemecatan itu pun harus disetujui. Ada semacam kayak surat keputusan dari negara yang akhirnya bilang kalau
Anda diberhentikan dari jabatan sebagai pegawai negeri, baik secara terhormat atau secara tidak hormat. Itu tergantung alasan kenapa kok dia dipecat. Tapi yang jelas dia nggak, seorang pegawai negeri tidak bisa dipecat dengan semenang-menang. Pasti ada prosedur dan aturan baku yang harus dipenuhi oleh departemen tersebut untuk memecat seorang pegawai negeri. Dan kemudian tipe ideal terakhir adalah harus mampu mencapai tingkat efisiensi tertinggi. Efisiensi ini maksudnya kerjanya harus benar. Misalnya kalau kalian ngurus KTP, berdasarkan aturan pemerintah KTP ini harus jadi dalam waktu seminggu. Ya udah harus jadi memang seminggu itu. Nggak boleh diolor-olor dengan alasan orang yang mau ngurus KTP ini nggak ngasih duit pelicin atau lama-lamain 1 bulan apa 2 bulan gitu. Itu namanya dia nggak efisien kerjanya. Itu tidak ideal juga birokrasinya berarti. Kemudian ini adalah prinsip-prinsip dasar birokrasi. Yang pertama adalah hierarki, dan yang kedua adalah pemisahan staf dan fungsi. Hierarki ini maksudnya yang sudah saya jelaskan tadi, jadi struktur organisasinya jelas dari kepala sampai anak buah dan lain sebagainya. Komando itu dilakukan dari atas ke bawah, jadi yang ngasih perintah adalah si bos dan anak buah ini yang melaksanakan seperti itu. Kedua adalah pemisahan antara staf dan fungsi. Jadi dalam sebuah departemen negara biasanya masing-masing staf ini memiliki fungsi masing-masing. Misalnya staf untuk tugas A, ya udah staf ini cuma mengerjakan tugas A itu, dia nggak boleh ikut cawe-cawe ke tugas B karena itu bukan fungsinya dia. Karena mereka memiliki job description atau tugas dan fungsi yang sudah jelas. Jadi masing-masing bagian atau masing-masing departemen tidak bisa ikut campur pada urusan atau pekerjaan departemen lain sendiri-sendiri. Kemudian ini adalah fungsi dari birokrasi. Yang pertama dia fungsi untuk menyediakan pelayanan. Dia memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Contohnya adalah ya, kalau kalian mau ngurus KTP atau kalian bikin akte kelahiran buat anaknya, atau misalnya ngurusin ijazah kan sekarang diurusin sekolah, terus kalau mau dilegalisir ada caranya sendiri. Nah itu fungsi birokrasi, jadi dia memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Kemudian ada juga yang fungsi kedua adalah fungsi regulasi. Ini maksudnya seperti apa? Jadi mereka memberikan aturan atau tata cara operasionalisasi kegiatan masyarakat. Misalnya masyarakat mau bikin sebuah acara besar-besaran, anggap aja kayak pasar malam gitu. Jadi birokrasi ini memberikan aturan, kalau mau bikin pasar malam aturannya adalah A, misalnya harus ada izin dari kepolisian, dan caranya dapat izin itu gimana, A, B, C, D sudah jelas. Terus kemudian B, dia hanya dilaksanakan pada malam minggu biar lebih rame atau lebih apa itu. Jadi mereka memberikan aturan yang jelas. Kayak misalnya contoh kompetisi ekonomi juga, birokrasi juga memberikan aturan. Misalnya dilarang mendirikan minimarket dalam radius 1 kilo. Maksudnya kayak sekarang kita lihat ada di Indonesia kan kayak Indomaret, Alfamart itu kan banyak banget ya kayak di sini. Jadi udah ada Indomaret, sebelahnya ada Alfamart, seberangnya ada Mart apalagi kayak gitu. Dan itu kan dianggap mematikan home industry, atau misal home industry itu kayak usaha kecil yang biasa dilakukan masyarakat. Misalnya ada yang mau buka toko kelontong jadinya bangkrut gara-gara ada mart ini dalam jarak yang terlalu dekat dan terlalu banyak. Jadi dia mematikan toko-toko kelontong punya masyarakat ini. Jadinya birokrasi harus memberikan regulasi untuk melindungi kegiatan masyarakat ini, untuk melindungi industri kecil yang dimiliki oleh masyarakat. Jadi dia bikin aturan, tidak boleh mendirikan minimarket dalam radius 1 kilo. Jadi kalau udah ada satu ya udah satu. Kamu kalau mau mendirikan buka minimarket lain harus di RT yang lain atau di wilayah yang berbeda, nggak boleh di sini karena di sini udah ada kayak gitu. Contoh dari fungsi regulasi. Berikutnya adalah tipe-tipe birokrasi. Yang pertama adalah tipe adskriptif dan yang kedua adalah tipe merit.
Biasanya untuk yang akskriptif ini dia di birokrasi orang-orang duduk di birokrasi ini direkrut atas dasar kelas, kelompok dan kepentingan. Misalnya dulu di Inggris misalnya ya, yang berhak masuk ke birokrasi cuma keturunan ningrat. Jadi kalau dia ada keturunan bangsawan atau dia misalnya anaknya raja atau keponakannya raja, pokoknya masih termasuk keluarga kerajaan atau dia masih termasuk keluarga bangsawan, dia bisa direkrut secara gampang dimasukkan ke birokrasi tertentu. Misalnya dulu sekarang sudah nggak bisa ya di parlemennya Inggris. Dulu di parlemen Inggris tuh ada yang itu kan dibagi dua, House of Lords sama House of Commons. Jadi kalau mau House of Lords ini dulu bisa diberlakukan akses turun temurun. Jadi itu kan yang isinya kebanyakan adalah bangsawan ya. Jadi kalau misalnya kakeknya dulu anggota House of Lords, anaknya bisa, nanti cucu sama cicitnya juga bisa jadi anggota House of Lords. Jadi sudah ada kursi yang dijamin untuk keluarga bangsawan A kayak gitu misalnya. Tapi aturan itu sudah tidak diberlakukan lagi sejak tahun 90-an, sudah dihapuskan di Inggris, sudah nggak bisa lagi. Terus ada juga yang berdasarkan agama atau suku. Misalnya kalau kamu suku Jawa, wis sudah pasti kamu bisa masuk parlemen, sudah lebih gampang. Atau kamu misalnya dari agama tertentu, udah bisa pasti masuk departemen ini dengan lebih gampang. Tapi sekarang tipe askriptif ini sudah ditinggalkan, dan sekarang perekrutan birokrasi itu berdasarkan tipe merit atau direkrut atas dasar kemampuan atau spesialisasi. Makanya sekarang kalau mau masuk departemen negara kan ada ujiannya ya. Jadi orang harus lulus ujian itu baru dia bisa masuk ke departemen tertentu. Kalau nggak lulus ya udah nggak. Jadi direkrut benar-benar atas dasar kemampuan, bukan karena dia anaknya siapa atau misalnya dia dulu keluarganya pernah ada yang di situ, atau karena dia berasal dari suku atau kelompok tertentu. Itu adalah tipe birokrasi yang kedua. Kemudian ini ada sumber kekuasaan birokrasi. Dari mana sih birokrat ini mendapatkan kekuasaannya? Yang pertama ini dari Guy Peters ya. Yang pertama berasal dari penguasaan informasi dan keahlian. Jadi karena orang-orang birokrat ini direkrut berdasarkan kemampuan dan dia ahli dalam bidang tertentu, dari situlah sumber kekuasaannya berasal, karena ini adalah orang-orang yang pintar dan menguasai bidangnya. Terus sumber kekuasaan kedua adalah kewenangan yang berkaitan dengan pengambilan kebijakan. Jadi karena dia sudah duduk di departemen-departemen tertentu, otomatis dia memiliki kewenangan atau hak untuk melakukan sesuatu berdasarkan posisinya itu. Jadi dia misalnya ada kebijakan A, karena misalnya orang atau birokrat yang duduk di departemen pertanian, waktu pemerintah mengeluarkan kebijakan A, misalnya pengadaan pupuk di suatu wilayah tertentu, karena dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk wilayah A, misalnya wilayah Jakarta dan sekitarnya. Karena dia berwenang, jadi dia bisa bertindak atas maksudnya dia bisa bertindak sesuai dengan kewenangannya itu. Misalnya dia bilang kayaknya Jakarta ini mungkin kalau dia birokrat yang nggak bagus, dia bilang oh pengadaan pupuknya disediakan duit segini, tak ambil sedikit buat ceperanku, kayak misalnya kayak gitu. Karena dia punya kewenangan untuk mengurusi pembagian pupuk di wilayah itu. Itu contoh birokrasi yang jelek loh ya. Kalau misalnya birokrasi yang bagus ya dia menggunakan kewenangannya untuk mengerjakan tugasnya dengan baik. Kemudian adanya dukungan politik atau legitimasi. Jadi dia punya dukungan politik, misalnya dia disokong oleh parpol tertentu, bisa. Dan kemudian sumber kekuasaan terakhir adalah sifatnya yang permanen dan stabil, karena biasanya pegawai negeri itu ya wis dari dia direkrut sampai dia waktunya pensiun umur 60 sekian. Jadi dia sifatnya permanen dan stabil. Kan pegawai negeri gajinya segitu aja dari awal sampai pensiun. Jadi dia sifatnya permanen dan stabil memang. Kemudian ini adalah peranan birokrasi atau bureaucratic polity
yang diartikan menjadi masyarakat politik birokratik yang dicetuskan oleh Friedrich. Ini maksudnya adalah bentuk sistem politik di mana kekuasaan dan partai politik di mana kekuasaan dan partisipasi politik dalam membuat keputusan terbatas pada penguasa negara. Maksudnya gimana? Jadi kita lihat ciri-cirinya. Dalam lembaga politik yang dominan adalah aparat birokrasi. Contohnya ini bisa dilihat waktu zaman Orde Baru kan, kalau mau bikin apa-apa mesti birokrasinya dipersulit. Kita mau bikin KTP aja diolor-olor, harus pakai surat segala macem, terus harus ngasih ceperan ke macam-macam orang atau macam-macam tingkat. Misalnya kita harus kasih ceperan ke Pak RT, nanti harus ke Pak Lurahnya, harus ke camatnya, nanti kita juga harus nyogok orang kecamatan biar dicepetkan kayak gitu. Jadi aparat birokrasinya dominan di sini. Terus ciri yang kedua adalah lembaga politik lain lemah. Partai politik, kepentingan politik, maksudnya organisasi kepentingan semuanya lemah. Dia nggak bisa mengontrol birokrasi karena birokrasi ini terlalu kuat. Orang-orang pegawai negeri ini kedudukannya terlalu kuat, jadi parlemen nggak bisa apa-apa, partai politik juga nggak bisa mengontrol. Dan yang berikutnya adalah masyarakatnya juga pasif, mereka nggak mau tahu juga, mereka pokoknya taunya kasih duit beres gitu. Mereka nggak mau kayak berusaha memperbaiki sistem birokrasinya sendiri. Karena itu mereka dianggap pasif dan birokrasinya makin dominan lagi. Oke. Berikutnya kita masuk ke kegiatan belajar 2 mengenai bentuk pemerintahan. Kita sudah membahas sebelumnya, jadi ada 2, sistem parlementer dan presidensial. Yang pertama akan kita bahas adalah sistem parlementer. Dalam sistem ini, dukungan parlemen terhadap kabinet sangat menentukan hidup matinya kabinet. Kenapa? Karena di sini parlemen diberi kekuasaan untuk menjatuhkan kabinet. Jadi misalnya si parlemen ini nggak suka sama kabinet yang sekarang, dia juga nggak suka sama perdana menteri, biasanya perdana menteri yang sekarang, dijatuhkanlah itu. Ini contohnya terjadi di Indonesia waktu kita masih menganut sistem parlementer. Pada saat itu sering sekali parlemen menjatuhkan kabinet, bahkan sampai ada kabinet yang umurnya cuma beberapa bulan, karena kekuatan parlemen sangat besar. Jadi parlemen begitu perdana menteri atau kabinetnya bikin salah, mereka langsung mengajukan mosi tidak percaya namanya. Jadi begitu di mosi tidak percaya ini, kabinet dan badan eksekutif lainnya harus mempertanggungjawabkan, dan parlemen mesti memandang mereka memang nggak becus kerjanya, udah ganti kabinetnya, ganti pemerintahan, seperti itu. Karena itu dukungan parlemen kepada kabinet sangat menentukan mati hidupnya kabinet. Kalau kabinetnya disukai oleh parlemen, istilahnya ya udah dia bisa hidup dengan tenang. Kalau misalnya parlemennya nggak suka sama kabinet ini, ya wis pasti dicari-cari kesalahannya, boyo apa kalau kita harus bisa menjatuhkan si kabinet ini, misalnya gitu. Karena itu dalam sistem parlementer, keseimbangan antara badan eksekutif dan badan legislatif ini sangat diperlukan. Jadi kalau misalnya kabinetnya terlalu kuat, ya legislatifnya nggak bisa. Tapi biasanya sih kabinetnya ini lebih lemah dibandingkan legislatifnya. Jadinya legislatifnya bisa menjatuhkan kabinet ini dengan mudah. Yang bagus adalah kalau misalnya kedua badan bisa saling bergantung ya, pada pola sistem parlementer yang kedua ini lebih bagus. Cuma susah juga, nggak bisa, itu secara prakteknya juga sulit karena beda. Kebanyakan memang kalau pakai sistem parlementer, legislatifnya terlalu kuat sampai bisa menjatuhkan kabinet ini bolak-balik. Kita contohnya adalah Prancis dan Inggris. Tapi di sini saya jelaskan soal Inggris dulu, Perancis nanti. Jadi di Inggris berlaku sistem parlementer. Dia memang ada ratu ya, ada monarki.
Tapi ratu dan keluarga kerajaan di sini mereka hanya berfungsi sebagai simbol negara, jadi kayak kepala negara. Mereka ada, tapi peranannya secara nyata dalam pemerintahan itu tidak ada. Jadi mereka juga nggak bisa bikin RUU, mereka nggak bisa menyetujui atau mengesahkan, juga nggak bisa. Mereka memang ada orang-orang di parlemen yang adalah orang-orangnya mereka. Maksudnya kalau mereka pingin ada kebijakan ini, misalnya kebijakan untuk biar mereka tetap dapat hak istimewa di negara itu, ada orang-orang yang akan memperjuangkan kepentingan mereka itu ada. Tapi secara nyata mereka nggak bisa, ratunya atau keluarga kerajaan tetap nggak bisa aku pengen bikin UU ini gitu, aku pengen perdana menterinya diganti. Mereka tidak ada kekuasaan untuk itu, Sudahan. Jadi di Inggris berlaku sistem parlementer di mana yang memimpin adalah perdana menteri. Dan ada dua partai utama di Inggris, yaitu partai konservatif dan partai buruh. Jadi kalau satu partai memenangkan pemilu dan satunya pasti akan bertindak sebagai oposisi. Di sini di parlemennya Inggris itu dibagi menjadi sistem dua kamar. Yang pertama adalah kamar yang namanya House of Lords, dan yang kedua adalah House of Commons namanya. Kebanyakan kebijakan ini dirumuskan dan dibicarakan di bagian House of Commons. Jadi ini kayak DPR-nya kalau di Indonesia. Tapi di Inggris terus House of Lords-nya ngapain gitu kan? House of Lords sama House of Commons ini berfungsi sama-sama kalau misalnya mereka mau mengeluarkan undang-undang baru ya, kedua kamar ini harus sama-sama setuju. Jadi nggak bisa cuma House of Commons aja yang setuju tapi House of Lords-nya nggak mau, itu nggak bisa jadi undang-undang. Jadi undang-undang ini harus disetujui oleh kedua kamar ini, harus disetujui oleh House of Lords dan harus disetujui oleh House of Commons. House of Commons sendiri ini juga disebut sebagai The Westminsters karena kantornya mereka ada di Westminster, di House of Westminster. Dan dia lucunya anggotanya ini lebih banyak dibandingkan kapasitas kursinya. Jadi kantornya sebenarnya kekecilan buat mereka, sampai banyak anggota parlemen yang nggak dapat kursi, nggak dapat tempat duduk kalau lagi rapat besar gitu. Jadi mereka harus duduk di kayak disiapkan bangku-bangku cadangan gitu di House of Commons-nya. House of Lords sendiri jumlahnya dia lebih besar dibandingkan House of Commons. Tapi di sistem parlementer Inggris ini badan eksekutifnya dia ada tradisi di mana dia harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada parlemen. Jadi mereka ada agenda setiap minggu. Si perdana menteri ini harus datang dan menjawab pertanyaan dari House of Lords dan House of Commons. Jadi mereka harinya beda. Jadi kalau nggak salah satunya di hari Rabu. Jadi hari Rabu kalau nggak ke House of Commons ya, kalau nggak salah, itu Perdana Menteri harus datang ke kantornya House of Commons dan bersedia ditanyain apapun sama si House of Commons-nya, sama si anggota-anggotanya, dan Perdana Menteri harus menjawab secara lisan. Jadi langsung tanya jawab gitu, kamu ngapain aja seminggu ini, kamu bikin kebijakan apa aja, terus gimana implementasi kebijakan ini, apa sudah benar atau belum. Dan Perdana Menteri harus menjawab pertanyaan parlemen ini, dua-duanya di House of Commons dan House of Lords. Setiap minggu Perdana Menteri harus mau diinterogasi sama ditanyain oleh itunya. Jadi ini caranya check and balance-nya mereka. Itu adalah sistem pemerintahan di Inggris ya. Berikutnya adalah sistem presidensial. Di dalam sistem presidensial ini badan eksekutif memiliki kekuasaan yang lebih kuat dibandingkan parlemen. Jadi badan legislatif nggak bisa semena-mena bilang presiden kamu turun gitu, nggak bisa. Jadi
badan eksekutif di sini punya kuasa lebih dibandingkan Perdana Menteri dalam sistem parlementer. Dalam sistem presidensial ini, presiden berhak memilih sendiri menterinya. Jadi si DPR nggak bisa cawe-cawe. Jadi mau kamu setuju, mau kamu enggak, ini adalah menteri-menteriku gitu. Presiden berhak memilih menterinya sendiri, dan walaupun tidak disetujui oleh badan legislatif juga nggak masalah. Jadi badan legislatif tidak punya kuasa untuk menyetujui atau tidak menyetujui menteri-menteri pilihan presiden. Presiden di sini juga berhak kayak mengajukan rancangan undang-undang sendiri, dan presiden juga berhak membicarakan RUU ini kepada DPR. Dia juga kalau di Amerika, presiden bahkan memiliki wewenang untuk memveto RUU yang sudah diterima oleh Kongres. Jadi di Amerika, ini contohnya Amerika Serikat ya. Di Amerika Serikat sama dengan di Inggris, jadi pakai sistem 2 kamar. Bedanya adalah lembaga yang upper house namanya. Jadi ada upper house sama lower house. Nah, yang di upper house ini namanya Senat, dan yang di lower house ini namanya House of Representative atau DPR-nya. Jadi dan dua lembaga ini kalau dijadikan satu namanya adalah Kongres kalau dijadiin satu. Jadi presiden kan berhak ya mengajukan rancangan undang-undang. Aku pengen bikin undang-undang misalnya undang-undang pornografi gitu ya, diajukan, terus Kongresnya oke, boleh gitu. Nah, nanti kalau misalnya pada akhirnya presiden merubah pikirannya mungkin loh ya, terus aku nggak mau ada undang-undang ini, terus dia berhak memveto. Jadi memveto itu maksudnya dia bilang aku nggak setuju, dan ini berarti undang-undang itu batal dilaksanakan. Presiden memiliki kewenangan seperti itu dalam sistem presidensial di Amerika Serikat. Tapi di sisi lain, kalau misalnya undang-undang itu pada akhirnya kan dikembalikan ke Kongres kan, tapi dan berikutnya si Kongres 2/3 anggotanya setuju untuk menjadikan ini undang-undang, ya udah, presiden juga nggak bisa memveto ulang, nggak bisa. Jadi dia tetap harus tunduk pada kekuasaan Kongresnya sendiri. Akhirnya bisa digulkan kebijakan ini sama si Kongres. Pada tahapan akhirnya presiden tetap tunduk pada legislatif, jadi dia nggak bisa memveto 2 kali, cuma memveto sekali. Presiden di sini juga bisa mengajukan rancangan undang-undang mengenai APBN, anggaran belanja. Tapi di sini Kongres juga berhak bilang setuju atau nggak setuju. Kalau Kongresnya nggak menyetujui APBN yang diajukan oleh presiden, ya udah, presiden juga nggak bisa apa-apa. Cuma dia bisa memilih menterinya sendiri, dia juga bisa mengajukan rancangan undang-undang. Jadi dalam sistem, dan dia juga nggak bisa dijatuhkan secara semena-mena oleh badan legislatifnya. Itu adalah kewenangan seorang presiden dalam sistem presidensial. Berikutnya ini adalah sistem semi presidensial. Ini seperti apa? Jadi berdasarkan buku Maurice Duverger, dalam model sistem politik baru pemerintahan semi presidensial ini dilihat dari konstitusi sebuah negara. Ada 3 ciri. Yang pertama, presiden dipilih melalui hak pilih universal atau umum. Jadi biasanya presidennya dipilih oleh rakyat. 2, presiden biasanya memiliki kekuatan cukup besar. Dan yang ketiga, presiden memiliki lawan politik. Namun seorang Perdana Menteri yang memegang kekuasaan eksekutif dan pemerintahan dapat tetap memegang jabatan seandainya parlemen tidak menunjukkan oposisi pada mereka. Jadi dalam sistem semi presidensial ini ada presiden dan ada juga Perdana Menteri. Dua-duanya ada. PM yang biasanya memegang kekuasaan eksekutif. Mereka sebenarnya kalau dibilang lawan politiknya presiden juga enggak, karena mereka memiliki kewenangan yang berbeda. Dan dalam sistem semi presidensial ini parlemen masih bisa menjatuhkan Perdana Menteri ini. Kalau misalnya
mereka nggak suka sama perdana menterinya, tapi mereka tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan presiden. Bedanya di situ untuk sistem semi presidensial ini. Jadi mereka legislatifnya masih memegang kekuasaan seperti sistem parlementer pada umumnya, masih ada perdana menteri juga, tapi dia juga punya presiden, dan kekuasaan presiden ini cukup besar biasanya. Tapi dalam prakteknya ada 3 jenis. Jadi pertama adalah negara dengan presiden sebagai boneka, contohnya adalah Austria, Islandia, dan Irlandia. Sebagai boneka ini maksudnya apa? Jadi presiden tidak memiliki kekuasaan atau kewenangan yang besar, dia ada hanya sebagai ya wis asal ada aja kayak gitu, hanya sebagai simbol. Jadi contohnya misalnya presiden ini tidak diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, dia nggak berhak. Terus dia juga nggak berhak memilih menterinya sendiri misalnya, karena itu adalah kewenangan dari Perdana Menteri. Jadi kabinet itu adalah kabinet yang disusun oleh Perdana Menteri, orang-orangnya yang dipilih oleh Perdana Menteri. Presiden juga nggak berhak memerintah menteri-menteri ini, dia nggak ada hak. Terus tugasnya dia ngapain? Biasanya sih dia simbol negara gitu. Jadi kalau misalnya ada tamu kenegaraan atau kunjungan dari negara lain gitulah, presidenlah yang menyambut, dia yang bertindak sebagai perwakilan negara, kayak halo saya presiden negara ini, tapi selebihnya dia nggak ngapa-ngapain, dia tidak punya kewenangan besar untuk menjalankan negara. Karena itu dia disebut sebagai presiden boneka. Boneka itu maksudnya ya wis dia nggak ngapa-ngapain dan dikendalikan sama orang yang lebih punya kuasa. Terus kedua adalah model Perancis. Jadi Perancis ini punya sistem semi presidensial yang nanti akan saya jelaskan lagi. Jadi dia memiliki kekuasaan yang kuat. Presiden bisa memilih menteri-menterinya, bisa ikut mengajukan rancangan kabinet. Jadi nggak cuma perdana menteri doang yang bisa. Presiden juga berhak mengajukan RUU misalnya gitu. Mereka berhak bilang ke parlemen kalau mereka ingin mengajukan RUU soal ini gitu misalnya. Terus mereka juga, presiden di sini berhak untuk melakukan suatu kebijakan tanpa persetujuan legislatif dalam keadaan negara darurat. Di Perancis aturannya seperti itu. Jadi misalnya di Perancis lagi ada huru hara, penembakan di mana-mana, kebanyakan demo atau gimana. Dalam keadaan darurat semacam ini, presiden berhak melakukan sesuatu kebijakan apapun untuk mengembalikan keadaan negara jadi baik lagi tanpa persetujuan parlemen. Jadi dia nggak harus bilang parlemen dulu, dia nggak harus bilang DPR atau senatnya Perancis bilang aku mau melakukan kebijakan ini boleh apa enggak, dia nggak butuh izin. Jadi presiden bisa langsung melakukan sesuatu, dia bisa langsung misalnya tembak aja tuh semua pendemonya, dia bisa melakukan kebijakan itu tanpa persetujuan parlemen. Kemudian yang dalam praktek ketiga, kekuasaan presiden dan pemerintah di sini maksudnya adalah perdana menteri seimbang. Contohnya di Finlandia sama Portugal. Jadi dalam praktek yang ketiga ini, presiden dan perdana menteri memiliki wewenang yang sama. Jadi nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih lemah. Presiden di sini bukan boneka, tapi dia juga bukan sosok yang terlalu kuat sampai akhirnya dia memiliki wewenang yang lebih besar daripada perdana menteri, enggak juga. Jadi dia di sini seimbang. Kemudian saya jelasin soal yang Perancis ya. Ada sistem presidensial di Perancis ini seperti ini. Awalnya mereka kan monarki ya. Sudah pernah cerita sebelumnya juga, monarki itu akhirnya monarki ini digulingkan. Akhirnya mereka membentuk Republik Française. Jadi sistem bentuk negaranya diganti menjadi republik. Dan di Perancis sendiri pemerintahan itu dibagi menjadi beberapa republik, mulai dari First Republic, Second Republic, Third Republic, Fourth Republic, sampai yang terakhir adalah Fifth Republic. Kenapa pembagiannya biasanya bergantung berdasarkan waktu itu ada perubahan apa di negara, perubahan sistem besar biasanya yang mendasari adanya pembagian atau perubahan dari first ke second, second ke third, third ke fourth, dan fourth ke fifth terakhir. Sekarang ini Prancis diperintah oleh Fifth Republic yang awalnya adalah
Presiden pertamanya Fifth Republic adalah Jenderal Charles de Gaulle. Ini nama airport, nama bandaranya Prancis, yang bisa dicari, bandara utama di Paris. Itu diambil dari nama presiden ini. Dia jasanya sangat besar karena waktu dialah yang mengajukan perubahan sistem pemerintahan di Prancis dari parlementer menjadi semi presidensial, karena sebelumnya dia pakai sistem parlementer dan waktu itu pemerintahan di Prancis tidak stabil, karena sama seperti di Indonesia waktu menganut parlementer, dia sering mengalami pergantian kabinet. Jadi kabinetnya itu sering dijatuhkan sama parlemen karena adanya mosi tidak percaya lagi ini. Jadi parlemennya nggak senang sama kabinetnya, terus di mosi tidak percaya, dianggap kamu nggak becus memerintah, kamu tak ganti aja, jatuhkan, dan itu bolak-balik. Pada akhirnya pemerintahan di Perancis ini jadi nggak stabil kan, karena pemerintahnya ganti terus. Akhirnya pada Fifth Republic, si Jenderal de Gaulle ini mau merubah undang-undang dasar. Dia bilang untuk mengatasi hal ini, maksudnya biar Perancis ini lebih stabil, undang-undang ini diganti jadi semi presidensial dan rakyat Perancis menerima. Dengan cara apa digantinya? Presiden atau badan eksekutif diberi kekuasaan lebih. Jadi contohnya di sini presiden Prancis dipilih langsung oleh rakyat dan diberi masa jabatan 7 tahun. Sekarang kalau nggak salah udah dikurangi jadi 5 atau 4 tahunan aja, nggak 7 tahun, dan dipilih langsung oleh rakyat. Dan di Prancis pada akhirnya presiden berhak mengajukan rancangan RUU juga. Dia memiliki kekuasaan untuk bertindak di masa-masa darurat tanpa izin dari parlemen. Dia boleh mengambil tindakan apa aja yang dianggap perlu untuk mengatasi krisis. Jadi di sini dia jika ada pertentangan antara kabinet dan badan legislatif, jadi kalau jaga-jaga kalau misalnya si parlemen ini mau menjatuhkan kabinetnya lagi, presiden berhak membubarkan badan legislatif. Dia berhak. Jadi buat menjaga agar pemerintahan ini stabil, presiden diberi kekuasaan untuk membubarkan DPR-nya. Besar itu kekuasaan seperti itu. Jadi untuk menjaga biar si parlemen ini nggak dengan sewenang-wenang menjatuhkan kabinet, bolak-balik dijatuhkan. Jadi biar hal seperti itu tidak terjadi lagi, presiden diberi kekuasaan buat membubarkan badan legislatifnya kalau misalnya mereka mau menjatuhkan kabinetnya. Terus presiden juga diberi kekuasaan, jadi undang-undang yang sudah diloloskan, sudah disahkan oleh badan legislatif, tapi presiden nggak setuju sama undang-undang ini, presiden bisa mengajukan pada rakyat. Jadi presiden punya wewenang untuk menyatakan kalau undang-undang ini nggak sesuai sama UUD-nya kita dan ini nggak boleh diloloskan. Dia bilang kayak gitu, dikembalikan ke rakyat. Jadi rakyatnya yang akhirnya memutuskan melalui jajak pendapat atau referendum apakah apakah undang-undang ini diloloskan atau tidak gitu. Nanti presiden untuk hal ini dia meminta pertimbangan dari Majelis Konstitusional ya. Jadi presiden berkonsultasi sama Majelis Konstitusional, ini undang-undang ini menyalahi aturan konstitusi kita apa enggak. Kalau misalnya dianggap menyalahi oleh Majelis Konstitusional, akhirnya dilempar ke rakyat melalui jajak pendapat, ini enaknya undang-undang ini tetap diteruskan atau tidak. Kalau misalnya rakyatnya bilang enggak, ya udah batal. Jadi kekuatan presidennya di sini di Perancis sudah lumayan cukup besar ya. Dia sampai bisa membubarkan DPR, dia juga bisa tidak menyetujui rancangan undang-undang. Maksudnya bukan rancangan lagi, menyetujui undang-undang yang sudah disahkan legislatifnya. Jadi dia punya kekuasaan untuk itu, walaupun sebenarnya dalam prakteknya kalau misalnya presiden tidak setuju sama rancangan undang-undang kan dia harus berkonsultasi dengan Majelis Konstitusional kan. Dan lebih mungkin kalau
ini susah untuk dilakukan pada prakteknya karena referendum itu mahal. Jajak pendapat tuh mahal, jadi nggak sembarangan, dan dia nggak setiap saat bisa bilang aku nggak setuju. Si presiden nggak bisa setiap saat bilang aku nggak setuju sama legislasimu, jajak pendapat, karena itu nggak konstitusional, aku mau jajak pendapat. Nggak bisa setiap, nggak, presiden juga nggak bisa nggak setuju sama setiap undang-undang yang dikeluarkan sama legislatifnya. Jadi cuma dilakukan pada saat-saat tertentu aja, karena secara prakteknya nggak mungkin referendum ini dilakukan sering-sering ya, soalnya mahal. Itu duitnya yang duit pembayar pajak juga, bisa-bisa maksudnya duit rakyat juga, bisa-bisa rakyatnya juga demo kok bolak-balik jajak pendapat gitu. Jadi di sini juga masih ada check and balance terhadap kekuasaan presiden, nggak bisa terlalu kuat juga. Oke, berikutnya adalah badan eksekutif di negara komunis. Di sini yang dijadikan contoh adalah Soviet. Jadi ada dua fungsi eksekutif, yaitu presidium Soviet tertinggi dan kabinet. Jadi di negara ini, di negara demokratis kan dibagi ya, jadi ada badan legislatif, badan eksekutif, badan yudikatif, yang pembagian kekuasaannya jelas. Tapi di negara komunis kadang-kadang semua di badan legislatif itu dia punya kekuasaan eksekutif, dia punya kekuasaan legislatif, dan dia punya kekuasaan yudikatif juga. Dan pemenang presidium termasuk mengeluarkan dekret. Mengeluarkan dekret itu kan sebenarnya tugasnya eksekutif ya. Ya, dia memang bisa mengeluarkan dekret, tapi dia juga punya wewenang yudikatif juga. Dia juga bisa menyusun RUU dan mengajukan ke Soviet tertinggi. Dia bisa. Dia wewenang yudikatifnya bisa berupa membatalkan keputusan dan aturan kabinet yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dia bisa. Presidium Soviet ini pada dasarnya dia bertanggung jawab kepada Soviet tertinggi. Soviet tertinggi itu dari dari apa sih namanya, partai komunisnya. Kalau di Cina itu ada yang namanya standing committee sama politburo, itu lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi di negara, tapi dia bukan legislatifnya. Jadi dia legislatifnya namanya NPC di Cina ya, untuk CCP atau Chinese Communist Party. Lembaga legislatifnya adalah National People Congress, tapi dia juga bertanggung jawab pada Politburo, itu lebih tinggi, kayak lembaga yang lebih tinggi. Dia isinya cuma 20 sekian orang. Terus yang lebih tinggi lagi adalah standing committee, di situ isinya cuma 9 atau 10 orang, dan biasanya perwakilan kayak presidennya Cina yang sekarang itu dulu juga anggota dari standing committee ini. Jadi ini orang-orang dengan kekuasaan yang paling besar sebenarnya di Cina. Duduk di lembaga itu. Jadi dia campuran karena partainya partai tunggal ya, otomatis orang-orang yang berkuasa dalam pemerintahan kebanyakan ya orang-orang partai. Jadi perbedaan atau garis kekuasaan antara partai dan pemerintah itu sering tidak jelas di negara-negara komunis seperti Cina. Partai ya mereka juga memegang pemerintahan. Kadang-kadang orang-orang yang memegang jabatan tinggi di partai, dia juga memegang jabatan tinggi di pemerintahan. Jadinya dia tidak ada distingsi atau garis pembatas yang jelas antara kekuasaan partai dan kekuasaan pemerintahan. Tapi sekarang kayaknya mereka sudah dilakukan berbagai reformasi di badan pemerintahannya Cina. Jadi garis pembatas antara partai dan pemerintah udah mulai diperjelas sedikit-sedikit, tapi masih ada tumpang tindih, itu pasti masih ada di negara-negara komunis karena partainya cuma satu.
Dan kemudian kita di kegiatan belajar 3 kita akan membicarakan soal badan eksekutif dan birokrasi di Indonesia ini seperti apa. Jadi sistem pemerintahan Indonesia sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, setelah kemerdekaan kita pakai sistem presidensial, tapi cuma bertahan 2 bulan, dari September 1945 sampai November 1945. Kemudian kita ganti sistem parlementer dari November 1945 sampai 1959, ditandai adanya dekret Presiden 5 Juli yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno dan mengakhiri sistem parlementer di Indonesia. Kita kembali ke UUD 45 dan sistem presidensial pada tahun 1959 sampai sekarang kita sistemnya masih presidensial. Nah, ini adalah birokrasi di Indonesia. Awalnya birokrasi di Indonesia itu adalah warisan dari kolonial. Kolonial itu maksudnya penjajah, warisan dari penjajah Belanda, dan namanya adalah Pangreh Praja. Untuk Pangreh Praja ini dia dipilih oleh maksudnya dipilih berdasarkan tipe adskriptif tadi, masih ingat apa enggak? Itu tipe yang dia dipilih berdasarkan kelompok atau golongan tertentu. Jadi bukan berdasarkan kemampuan. Karena itu dia disebut Pangreh Praja, karena orang-orang di situ adalah orang-orang yang memang punya kedudukan status sosial yang tinggi di masyarakat. Terus setelah kita merdeka, pemerintah udah mulai mengganti menjadi Pamong Praja. Pamong Praja ini diharapkan ada namanya diganti Pamong Praja dari Pangreh Praja karena mereka berharap birokrasi ini dia bisa melindungi dan mengayomi masyarakat fungsinya. Jadi dia diharapkan bisa mengayomi masyarakat dan lebih membela kepentingan masyarakat. Karena itu namanya diganti dari Pangreh Praja menjadi Pamong Praja. Tapi apakah itu efektif atau tidak ya? Prakteknya dan teorinya pasti berbeda. Dan kita ngomongin soal gimana birokrasi di masa demokrasi parlementer. Jadi pada saat itu terjadi politisasi birokrasi. Maksudnya seperti apa? Jadi pemerintah ini menggunakan birokrasi atau para birokrat ini sebagai alat politik. Jadi waktu itu karena parlemen itu begitu mudahnya menjatuhkan kabinet, dan kabinet ini kan biasanya contohnya kabinet A itu kebanyakan dari partai A, kabinet B kebanyakan dari partai B. Jadi para partai ini berlomba-lomba gimana caranya kita bisa merebut kekuasaan dan mempertahankannya. Nah, akhirnya mereka menjadikan birokrasi ini sebagai alat politik mereka. Gimana caranya kita bisa mengumpulkan dukungan melalui departemen-departemen negara ini, melalui para birokrat ini. Karena itu akhirnya birokrasi bukannya melayani masyarakat tapi dijadikan alat untuk memobilisasi massa oleh berbagai partai politik ini. Akibatnya waktu itu birokrasi ini juga didominasi oleh partai tertentu. Maksudnya kalau misalnya partai A ini ingin berkuasa di bidang-bidang tertentu, dia akan menguasai departemen yang terkait. Jadi contohnya waktu itu di dalam Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, Kementerian Penerangan, waktu itu Partai Nasional Indonesia atau PNI lah yang paling berpengaruh. Dia menempatkan orang-orangnya di situ, di departemen-departemen itu. Sementara
Di Kementerian Agama didominasi oleh orang-orangnya NU dan Masyumi. Terus di Kementerian Luar Negeri didominasi oleh PSI dan PNI secara bergantian. Jadi itulah yang namanya politisasi birokrasi. Kemudian di masa demokrasi terpimpin, pada saat itu jargon yang paling terkenal adalah Nasakom atau nasionalis agama komunis. Pada saat itu kekuasaan presiden sangat kuat karena waktu itu namanya kan terpimpin, jadi semua tersentralisasi atau terpusat pada Bung Karno. Apa kata Bung Karno harus dilaksanakan seperti itu. Jadi pada saat itu karena peran presidennya terlalu kuat, peran birokrasinya tidak terlalu terlihat ya. Dan dia terpusat pada Nasakom karena itu garis dasar pemerintah pada saat itu nasionalis, agama, dan komunis. Jadi di berbagai departemen komposisi orang-orangnya ya Nasakom ini harus ada dari nasionalis, kaum agamis, dan kaum komunis. Kekuatan birokrasinya ditujukan untuk mewujudkan ketiga paham tersebut, dan harus seluruh aparatur birokrasi ini harus mendukung kekuatan-kekuatan tersebut. Akhirnya waktu itu sering terjadi konflik di dalam tubuh birokrasi karena ada perebutan posisi dari ketiga poros ini. Mereka mempraktikkan kekuasaan dalam birokrasi. Gak bisa, akhirnya terjadi politisasi birokrasi sekali lagi. Sedangkan di zaman Orde Baru, birokrasinya sudah cukup kuat, dan dia sudah mereka berusaha menciptakan tatanan politik yang stabil, dan mereka digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program pembangunan yang sudah direncanakan. Kan ingat waktu itu di Orde Baru ada yang namanya pelita kan, pembangunan 5 tahun sekali programnya pemerintah apa aja. Nah, birokrasi digunakan oleh pemerintah untuk menjalankan program-program pelita ini. Pada masa Orde Baru ini ciri-ciri birokratik politik atau masyarakat birokratik polisi yang sudah masyarakat birokratik politik yang tadi sudah saya jelaskan, yang digagas oleh Friedrich bisa terlihat dengan jelas. Jadi birokrasi ini menjadi lembaga yang dominan, terlalu dominan, dan peran parlemen dan lembaga-lembaga politik lain itu lemah jadinya. Dan di masa Orde Baru pun terjadi politisasi birokrasi. Jadi mereka menjadi alat politik pemerintah yang digunakan untuk memobilisasi massa untuk memelihara kekuasaan atau sistem politik Orde Baru. Jadi misalnya kita bisa lihat kalau dulu di zaman Orde Baru di birokrat, orang-orang birokrat harus milih Golkar. Pegawai negeri kalau pemilu harus milih Golkar sak keluarganya. Terus habis itu birokrasi ini juga terlibat secara langsung dalam kemenangan Golkar. Dia pasti kadang-kadang sampai melakukan kecurangan orang-orang birokrasi ini biar Golkar bisa menang. Terus birokrasi ini juga digunakan sebagai penyedia dana dalam usaha untuk memenangkan Golkar. Jadi para pejabat ini korupsi duit proyek-proyek yang seharusnya digunakan untuk menyejahterakan rakyat. Duitnya ini dikorupsi dan digunakan untuk dana kampanye untuk memenangkan Golkar. Itu sering. Terus politisasi birokrasi juga terjadi di kayak misalnya sekarang kan kalau orang PNS dia mau mencalonkan diri jadi calon legislatif, itu kan dia harus mengundurkan diri dulu ya dari jabatannya sebagai PNS. Tapi zaman Orde Baru dulu tidak. Jadi dia tetap PNS, terus dia juga bisa tetap mencalonkan diri jadi caleg. Dan malah ada UU-nya. Jadi malah ada UU yang bilang kalau Mendagri mengharuskan penyaluran aspirasi birokrasi pada Golkar. Jadi dia bilang larangan kepada PNS untuk memasuki organisasi partai politik. Tapi di sisi lain PNS juga bisa menjadi anggota partai politik, dan Golkar
atas dasar izin atasannya. Jadi selama itu Golkar, selama itu ada izin, PNS juga bisa memasuki organisasi politik kayak gitu. Jadi tidak netral. Oke, maaf. Jadi di Orde Baru terjadi lagi politisasi birokrasi dan terjadi juga yang namanya birokrasi politik di mana kekuasaan birokrasi sangat dominan dan sangat kuat. Nah, waktu itu kalian mungkin juga masih ingat di masa Orde Baru birokrasinya terlalu kuat dan terlalu ribet. Jadi bukan tipe ideal. Ingat kalau misalnya kita mau ngurusin surat-surat apapun pasti harus ngasih pelicin ke sana sini gitu, buat prosesnya jadi dicepatkan. Dan kayak prosedur atau tata cara gimana cara yang ngurus surat A, surat B, surat C itu juga nggak jelas. Akhirnya kita dipaksa buat cari tahu sendiri, dan untuk cari tahu pun kita harus ngasih uang pelicin ke berbagai tempat. Terus kalau mengurusin surat apapun pasti dipersulit karena kita nggak ngerti caranya gimana. Terus orang-orang yang tahu juga malah mempersulit kita, oh kita harus bayar segini di sini, harus bayar segitu di sana, kayak gitu. Jadi birokrasinya waktu itu ruwet. Nah, kelemahan birokrasi pada masa-masa sebelumnya ini berusaha diperbaiki di masa reformasi. Jadi kita mulai ada dan berusaha mewujudkan good governance atau pemerintahan yang baik. Birokrasinya mulai disederhanakan. Kalau membuat KTP udah jelas aturannya harus ngasih ini dan jadinya pasti sekian, biayanya sekian. Jadi kita nggak harus ngasih pelicin ke camat A, camat B, pegawai A, pegawai C cuma buat bikin KTP. Jadi pungli liar itu atau pungutan liar itu sudah mulai ditiadakan. Semua malah sekarang sudah banyak kayak lembaga pengurusan surat ini satu atap. Jadi kita nggak perlu mondar-mandir dari ke tempat A, tempat B, tempat C cuma buat ngurus satu aja. Jadi sekarang udah mulai disederhanakan dalam satu atap. Kita mau ngurusin contohnya kayak surat kuning, kalau kita mau cari kerja habis lulus itu sekarang udah satu atap. Bahkan sekarang kan ngurusin perpanjang SIM, kalau dulu kan ribet ya, sekarang malah bisa drive thru kalau perpanjang SIM. Kalau bikin baru mungkin memang agak susah Mas Yan, cuma kalau perpanjang kita tinggal drive thru. Bahkan sekarang di mall-mall juga banyak, kayak di kok Surabaya itu di TP ada, di Taman Bungkul ada. Saya dulu sempat coba ngurus SIM di salah satu kayak kiosnya polisi di Darmo, itu juga gampang. Jadi saya cuma selama surat-surat saya lengkap, terus saya tinggal difoto, terus ngasih duit sejumlah sekian. Jadi jumlah duitnya juga udah ada di situ, bayar sekian, itulah saya langsung difoto. Terus nanti datang lagi ya berapa hari, itu sudah jadi SIM-nya. Jadi sudah ada usaha untuk memperbaiki sistem birokrasi kita yang agak-agak ruwet. Dan sekarang juga udah ada aturan bahwa PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus melepaskan jabatan PNS-nya. Kalau misalnya dia nggak mau, harus dipecat secara tidak hormat. Terus ada aturan juga kalau PNS harus netral dari pengaruh golongan atau partai politik. Dan PNS juga nggak boleh jadi anggota pengurus partai politik. Jadi nggak ada, kalau Golkar udah nggak ada lagi aturan seperti itu. Jadi sudah ada usaha-usaha dari pemerintah pasca di masa reformasi ini untuk memperbaiki sistem birokrasi kita yang ruwet itu dan menghilangkan politisasi birokrasi. Sekian modul 7-nya. Terima kasih.